杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, 3 pendekar pedang darah lainnya juga dengan cepat mengubah ke tangan mereka. Ekspresi mereka serius. Kemudian sebuah suara aneh tiba-tiba terdengar dan keempatnya dibanjiri energi sumber. Aura mereka berfluktuasi. Ekspresi yang berubah. Dia menyadari bahwa kekuatan keempat orang ini beresonansi hebat pada saat ini. Terhubung erat satu sama lain. Tak tergoyahkan seperti gunung. Pendekar gunung yang belum berbicara sampai sekarang tiba-tiba meraung, wajahnya memerah dan dia membanting tangannya kegampaan. Dengan dentuman yang mengakakkan telinga, sebuah gunung hantu besar benar-benar muncul di belakangnya. Melesat melewati dan menghilang ke dalam tubuhnya. Riak tak terlihat menyebar darinya, berubah menjadi kekuatan aneh yang menekan wilayah langit dan bumi. Dia duduk bersila, melayang di kehampaan, matanya terpejam seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Tidak mendengar maupun melihat, tidak bergerak. Jutaan pedang Yangke juga menghantam pada saat ini, tetapi pendekar angin yang terkenal langsung mengerutkan bibirnya dengan senyum mengejek. Karena saat pedang itu menghantam hanya 3 inci dari pendekar peringkat angin, energinya yang tajam menebas rambut hitamnya, dan bahkan merobek kulitnya. Namun, serangan itu gagal membunuhnya dalam satu pukulan seperti yang diharapkan Yangke. Karena pedang sejuta itu diblokir oleh penghalang tak terlihat. Apa-apaan ini? Mata Yangke menyipit menatap pendekar peringkat angin itu dengan tak percaya. Dia jelas melihat bahwa lawannya tidak melakukan gerakan bertahan apapun, namun secara ajaib memblokir serangan fatalnya. Dalam sekejap keheranan itu, pendekar peringkat angin itu menunjuk ke dadanya. Ujung jarinya berputar dengan kekuatan. Yangke dengan cepat menangkis dengan pedangnya. Jari itu mengenai bilah pedang sejuta. Detik berikutnya, ekspresi Yangke berubah drastis. Dia merasakan kekuatan luar biasa datang dari depan. Seolah-olah sebuah gunung telah menabraknya. Dia terlempar ke belakang, auranya langsung menjadi kacau. Di udara, sosok merah menyala diam-diam menyerang. Seniman bela diri tipe api yang memegang pedang merah darah mengaduk awan api. Dia menerjang ke arah Yangke. "Tuan Muda Yang, hati-hati!" Wajah cantik Yi Qinghan memucat dan dia berteriak ketakutan. Angin menerpa awan api dan 2 atribut kekuatan berbeda bergabung sempurna. Seketika mewarnai seluruh dunia dengan warna merah menyala. Yangke tentu saja bisa merasakan keganasan serangan ini. Ekspresinya berubah drastis saat dia mencoba berteleportasi. Tetapi dengan suara berderak, pendekar tipe petir muncul di belakang Yangke seperti hantu. Memukul punggungnya dengan telapak tangan. Pukulan telapak tangan itu mengenai sasaran dengan keras. Yangke sama sekali tidak bisa menghindar. Dalam sekejap petir menyambar dan percikan listrik berkelebat liar. Seperti tarian iblis yang kacau. Gerakan Yangke terganggu oleh energi petir dan dia langsung ditelan awan api yang menunjukkan koordinasi ketiganya. Angin, petir, dan api benar-benar sempurna. Dengan waktu yang tepat, seolah-olah satu orang memiliki banyak avatar yang menyerang secara bersamaan. Hanya dalam beberapa gerakan, Yangke terperosok ke dalam jurang tanpa jalan kembali. Wajah Yi Qinghan memucat. Matanya bergetar saat menatap awan api yang membara. Berulang kali bertanya pada diri sendiri. Apakah dia sudah mati? Apakah dia benar-benar mati? Tak dapat disangka, Yangke adalah seniman bela diri alam sumber do terkuat yang pernah dia temui. Aura dominannya, sikapnya yang tak terkendali, dan metodenya yang tak terduga telah membuatnya kagum dan merindukannya. Diam-diam percaya bahwa Yangke suatu hari akan mencapai hal-hal besar. Tetapi orang seperti itu telah terbunuh tepat di depan matanya, dan begitu mudah.
Ye King Han benar-benar tidak bisa percayanya. Seniman bela diri angin, petir, dan api muncul dengan santai, berdiri berdampingan di udara. Tatapan dingin mereka tertuju pada pemandangan di bawah. Bukankah para petinggi melebih-lebihkan masalah kecil? Anak ini bukan apa-apa. Cemooh seniman bela diri api berbicara dengan nada menghina. Prajurit angin merutkan kening dengan seksama merasakan pergerakan di dalam awan api. Mendengar itu, dia dengan marah berkata, "Kalian terlalu kejam. Kita diperintahkan untuk menangkapnya hidup-hidup, bukan membawa kembali mayat. Jika dia benar-benar mati seperti ini, bagaimana kita akan menjelaskan diri kita sendiri?" Ekspresi prajurit api sedikit berubah, seolah menyadari bahayanya, tetapi dia masih bersikeras. "Bagaimana saya bisa tahu anak ini begitu lemah? Dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun. Jadi, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Prajurit angin mencibir. "Kalian yang menyebabkan kekacauan ini, jadi kalian yang akan menanganinya sendiri. Saya akan melaporkan kembali dengan jujur ketika kita kembali." Prajurit petir merutkan kening dan berkata, "Baiklah, hentikan perdebatan. Kita bahkan belum yakin apakah dia sudah mati. Mungkin anak ini beruntung dan hanya terluka parah. Hantu api, turun dan periksa." Prajurit api enggan, tetapi tetap melesat ke awan api untuk menyelidiki. Prajurit angin dan petir menunggu dengan cemas, takut Yangke mungkin benar-benar mati. Bagaimanapun perintah mereka adalah untuk menangkap Yangke hidup-hidup. Dan jika mereka secara tidak sengaja membunuhnya, hari-hari baik mereka akan berakhir. Hukuman di dalam pedang darah jauh melampaui apa yang dapat mereka tanggung. Namun awan api itu terus menyala dengan dahsyat, seolah ditakdirkan untuk terus menyala selamanya. Di dalam semuanya sunyi. Hantu api itu tidak bereaksi untuk waktu yang lama setelah masuk. Para pendekar petir dan angin saling bertukar pandang, keduanya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba terdengar perubahan mendadak. Sebuah erangan teredam terdengar dari dalam awan api, diikuti oleh sosok hantu api yang tersandung keluar, memuntahkan seteguk darah yang berceceran di langit. "Apa?" Ekspresi para pendekar petir dan angin berubah drastis secara bersamaan. Sebuah suara aneh tiba-tiba terdengar dari awan api, seolah-olah niat pedang meresap ke udara. Energi pedang saling bersilangan. Dengan suara ini, kobaran api yang menjulang tinggi itu lenyap sepenuhnya, memperlihatkan sosok yang berdiri diam. Tubuhnya memancarkan cahaya warna-warni. "Tuan Muda Yang." King Han menatap sosok yang bersinar dengan cahaya warna-warni, tak kuasa menahan tangis kegembiraan. "Mustahil." Melihat kondisi Yangke saat ini, para pendekar angin dan petir berseru serempak. Ngeri mendapati Yangke tampak tidak terluka, hanya sedikit berantakan. Terlebih lagi, cahaya warna-warni yang terpancar darinya tampak mengandung misteri yang sangat besar. Dari cahaya itu mereka dengan jelas merasakan kekuatan murni dari 5 elemen yang termanifestasi sempurna secara bersamaan dalam satu orang, saling menahan, menghasilkan, beredar tanpa henti. Sangat meningkatkan auranya. "Hati-hati, orang ini dia tidak mudah dihadapi." Hantu api juga bergegas kembali dari tidak jauh, menyeka darah dari sudut mulutnya, menatap Yangke dengan penuh harap. "Apakah kalian perlu memberitahu saya?" Pendekar petir dan pendekar angin melirik ke hantu api bersamaan. "Saya benar-benar minta maaf telah merepotkan kalian semua." Yangke mengayunkan jutaan pedang di tangannya. Ki pedang 5 elemen abadi berputar di sekelilingnya dan menyerinya jahat. "Saat kita beristirahat tadi, saya sudah sedikit memahami apa itu teknik kombinasi. Kalian, angin, petir, api, gunung, kekuatan setiap orang dapat beresonansi dan berharmoni, memungkinkan mereka menerima dukungan kekuatan orang lain sambil memiliki kekuatan mereka sendiri." Pada titik ini, dia melirik prajurit berkarakter gunung yang duduk tegak di kehampaan, tampaknya tidak menyadari apapun di sekitarnya, dan berkata, "Saudara berkarakter gunung ini bertanggung jawab untuk mempertahankan dan mengunci suatu wilayah, kan? Pantas saja teleportasi saya tidak berhasil tadi. Jika bukan karena fisik saya yang bagus,
saya mungkin akan mengalami kerugian besar. Orang yang menciptakan teknik kombinasi ini memang jenius. Dia menatapnya dan kagum. Ekspresi prajurit angin sedikit berubah. Anda memahami begitu banyak dalam waktu sesingkat itu? Lumayan. Yangke menepuk baunya sendiri. Saya bahkan meluangkan waktu untuk berganti pakaian bersih. Saya ingin tahu apakah kalian menyukainya? Ekspresi prajurit angin berubah menjadi benar-benar muram. Karena dia menyadari bahwa Yangke benar-benar telah berganti pakaian dan tidak banyak bercanda. Prajurit petir berkata dengan wajah muram. Para petinggi memerintahkan kita berempat untuk pergi bersama. Pasti ada alasannya. Anak ini tidak bisa bernilai dengan standar biasa. Sekuat apapun dia hanya berada di tingkat kedua alam sumber Do. Kita berempat bekerja sama, bahkan bisa melawan ahli alam kaisar biasa. Apakah kita takut padanya? Hantu api tampak agak malu dan marah. Mendengar perkataannya, hati King Han yang baru saja tenang segera menjadi cemas lagi. Jika mereka berempat bekerja sama benar-benar bisa melawan ahli alam kaisar biasa, maka Yangke pasti tidak akan punya kesempatan. Sekuat apapun Yangke, dia hanya kuat di tingkat alam sumber Do. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan ahli alam kaisar? Setelah bertukar beberapa kata, ketiganya serentak terdiam. Tatapan mereka tertuju pada Yangke. Sementara itu, Yangke tersenyum tenang, tampak tak terpengaruh. Sehingga suasana tegang perlahan menyebar. King Han merasakan hawa dingin menjalari tubuhnya, seolah berada di ruang bawah tanah es. Niat membunuh yang dingin dan selalu hadir itu seolah menusuk ke hatinya. Membuatnya sangat tidak nyaman. Dia tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa membantu Yangke dalam pertempuran ini. Jadi dia hanya menghindari masalah dan menyingkir ke samping. Pada suatu saat, niat membunuh yang berbenturan meledak seperti dinamit. Suasana di udara tiba-tiba berubah. Kemudian, Huo Gui berteriak, "Bunuh!" Dengan teriakan itu, pendekar kelas petir tercepat melesat di depan Yangke, mengangkat satu tangan tinggi-tinggi. Petir berkobar di telapak tangannya siap menyerang. Seketika suara gemuruh memenuhi udara. Mata Yangke sedikit menyipit dan dia mendengus dingin. 3.000 jalur pedang segel. Jurus pamungkasnya muncul seketika, seberkas pedang seperti kilat menyambar udara, menyebar di sekitar Yangke dan menghujani pendekar karakter petir itu. Namun pendekar berkarakter petir itu tetap tak terpengaruh. Ia hanya menyeringai, sosoknya kabur saat menghilang, digantikan oleh hantu api yang sebelumnya berada puluhan meter jauhnya, muncul entah dari mana di depan Yangke. Berpindah posisi. Ekspresi Yangke berubah. Hantu api telah mengancungkan pedang panjangnya, melepaskan awan api yang menggelegar dan berteriak, "Api liar!" Dengan suara teredam, energi pedang bertabrakan dengan api, menciptakan raungan yang mengakakkan telinga. Untuk sesaat, energi spiritual langit dan bumi menjadi kacau, kehampaan bergetar, dan energi spiritual berhamburan ke segala arah, menyebar ke 4 penjuru bumi. Badai petir. Prajurit berkarakter petir muncul di sebelah kiri Yangke, dan dengan satu tamparan, beberapa kilatan petir sebesar lengan muncul begitu saja di atas kepala Yangke, menghujani ke bawah. Tepat ketika Yangke menerobos awan api yang mengamuk, beberapa kilat menyambar dari langit, mengenai tubuhnya dan membuatnya gemetar serta mengeluarkan bau terbakar. Kilat itu sangat kuat. Jika Yangke tidak memiliki fisik yang luar biasa dan tidak menggunakan teknik pedang 5 elemen abadi, dia mungkin akan pingsan di tempat. Meskipun begitu, dia masih merasa tidak enak badan, merasakan energi sumbernya terblokir dan agak lesu. Angin musim semi berubah menjadi hujan. Seniman bela diri karakter angin muncul di samping Yangke seperti hantu. Pedang merah darahnya mencambuk angin sepoi-sepoi yang menyelimuti-nya. Angin sepoi-sepoi ini mengandung kekuatan aneh yang tampaknya menyebabkan kantuk dan menyerahan diri. Saat angin mengalir ke tubuh Yangke, sesaat matanya menjadi kosong. Pada saat kritis, dia menggigit lidahnya dengan tajam.
Hukum spesial berputar di sekelilingnya dan dengan jentikan jarinya, beberapa pedang bulan raksasa menebas ke segala arah. "Minggir!" Ekspresi pendekar berelemen angin berubah dan dia berteriak dengan suara berat. Pendekar berelemen petir dan api tampaknya mengetahui sesuatu tentang Yangke. Setelah melihat teknik rahasia spesial ini digunakan, ekspresi mereka menjadi serius dan mereka semua menggunakan teknik gerakan mereka untuk menghindar. Dengan suara lembut, sepasang sayap energi spiritual ilusi dan halus tiba-tiba muncul di punggung Yangke. Kekuatan angin dan petir berputar di sayap, menyebabkan kecepatan Yangke meningkat drastis. Sayap angin dan petir. Yangke sudah lama tidak menggunakan teknik ini. Seiring bertambahnya kekuatan dan penguasaannya terhadap hukum spesial Yangke, sayap angin dan petir menjadi semakin kurang efektif. Tetapi saat ini, dengan area dunia ini ditekan oleh pendekar berelemen gunung, Yangke sama sekali tidak bisa berteleportasi. Dia hanya bisa menggunakan sayap angin dan petir untuk sedikit meningkatkan kecepatannya. Kekuatan angin berputar dan energi petir melonjak. Kemunculan sayap energi spiritual ini mengejutkan baik pendekar angin maupun pendekar petir, yang tampaknya tidak menyangka bahwa Yangke juga telah menguasai kekuatan angin dan petir. Mempertimbangkan 5 kekuatan elemen yang terpancar dari orang ini, serta kekuatan spesialnya, pedang darah dan yang lainnya tercengang menemukan beragam kekuatan yang dikuasai Yangke. Dengan peningkatan sayap angin dan petir, kecepatan Yangke meningkat lebih jauh, dan dalam sekejap mata ia muncul di hadapan pendekar api. Bahkan wajahnya hampir menyentuh wajah pendekar api itu. Pendekar api itu langsung terkejut. Mata mereka bertemu dan melihat ejekan dan niat membunuh di mata Yangke. Dia meraung marah. "Kenapa Anda menatap saya?" "Saya selalu memilih yang lemah." Yangke terkekeh. Ekspresi pendekar api itu berubah dan dia mendesis. "Maksud Anda, saya yang paling mudah dihadapi?" "Siapa tahu." Yangke menyeringai. Alasan dia menyerang pendekar berkarakter api terlebih dahulu memang seperti yang dikatakan pria itu, karena dia yang paling mudah dihadapi. Adapun pendekar berkarakter gunung, dia jelas seseorang yang fokus pada pertahanan, dan di bawah resonansi kekuatan gabungan keempatnya, Yangke memperkirakan bahwa dia mungkin tidak dapat menembus pertahanan lawan dalam waktu singkat. Pendekar angin dan petir sama-sama sangat cepat, sehingga hanya pendekar api yang menjadi yang terlemah dari keempatnya. Sambil berbicara, dia menunjuk ke depan dan mengeluarkan teriakan rendah. "Kondensasi!" Hukum spesial dimanipulasi dengan mudah dan meskipun terpengaruh oleh kekuatan ilahi pendekar gunung, gerakan pendekar api masih berhenti sesaat. Dalam bentrokan antara individu yang kuat dan hidup dan mati dipertaruhkan. Jeda sesaat ini membuat pendekar api merasakan panggilan kematian. Wajahnya menjadi pucat pasi. "Tebas!" Yangke meraung. Sejuta pedang di tangannya menebas dengan mudah. Pendekar api tidak punya waktu untuk melakukan gerakan defensif apapun sebelum pedang-pedang itu menghantamnya. Pada saat kritis, pendekar gunung tiba-tiba membuka matanya dan membentuk segel tangan. Sebuah gunung hantu tiba-tiba muncul di antara Yangke dan pendekar api, seketika mengeras menjadi bentuk nyata. Jutaan pedang menghantam gunung itu menghasilkan suara yang menusuk. Puncak gunung hancur seketika telah menghabiskan kekuatan serangan Yangke. Pendekar kelas gunung hanya sedikit terhuyung sebelum menutup matanya lagi dan duduk tegak. Hantu api yang nyaris lolos dari kematian, keringat mengalir di dahinya, dia menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, pendekar kelas petir dan kelas angin tiba secara bersamaan. Setelah percakapan singkat, mereka menyadari kemampuan luar biasa Yangke. Mereka saling bertukar pandang dan secara bersamaan mengaktifkan kekuatan sumber mereka. Tangan mereka dengan cepat membentuk segel tangan. Dengan sekali ayunan pedang panjang mereka, kekuatan angin dan petir bergabung, berubah menjadi badai awan petir yang menyapu ke arah Yangke. Dalam sekejap, Yangke berada dalam bahaya besar. Pakaiannya terkoyak-koyak oleh bilah angin yang tajam, memperlihatkan fisiknya yang berotot. Kilat menyambar di kulitnya, membuatnya kulit bergerak.
Ia hanya bisa mati-matian membela diri. Di kejauhan, pendekar kelas gunung menyerang dan puncak gunung hantu lainnya jatuh dari langit, seolah-olah bermaksud untuk sepenuhnya menekan Yangke. Dengan raungan yang mengkakkan telinga, puncak gunung ilusi itu jatuh dan Yangke menunduk. Tanah di bawah kakinya retak dengan jaringan retakan yang padat menyerupai jaring laba-laba. Ia tiba-tiba mengangkat tangannya seolah-olah menopang langit, menahan puncak gunung itu. Ekspresi pendekar gunung yang biasanya tanpa emosi akhirnya menunjukkan perubahan halus. Secercah keterkejutan di matanya. Ketiganya juga menjadi serius. Setelah pertarungan, mereka tidak berani mendekati Yangke lebih jauh, hanya menonton dari jauh. Anak ini, apakah dia manusia? Hantu api masih berdebar-debar karena kegembiraan setelah selamat dari cobaan itu, menatap ke depan dengan mata lebar. Dia benar-benar mampu menahan puncak Sumeru milik hantu gunung dengan tubuh telanjangnya. Puncak Sumeru ini beratnya 100.000 jin. Bahkan kultivasi alam kaisar biasa pun tidak bisa mengangkatnya, apalagi mempertimbangkan kekuatan penekanannya. Tubuh fisiknya sangat kuat, kata prajurit angin dengan sedikit iri. Prajurit petir menghela nafas dan berkata, "Sekarang saya mengerti mengapa para petinggi memerintahkan kita untuk menangkap orang ini hidup-hidup. Orang ini memang layak dipelajari. Dia baru berada di tingkat kedua alam sumber Do, namun dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika kita dapat mengungkap rahasianya, kita akan mendapatkan keuntungan besar di masa depan." Mendengar ini, mata prajurit angin dan hantu api berbinar, seolah-olah mereka melihat masa depan yang sangat cerah. "Tapi hanya itu," ejek prajurit petir. Tidak peduli bagaimana dia melawan, dia akhirnya akan ditekan oleh puncak Sumeru hantu gunung. Prajurit angin dan hantu api sama-sama setuju. Jelas memahami kekuatan puncak Sumeru hantu gunung. Tepat saat itu, tawa dingin tiba-tiba keluar dari mulut Yangke. Setelah berulang kali diserang oleh keempat orang ini, dia berada dalam keadaan yang sangat berantakan. Namun dia masih tidak bisa berhenti menyeringai. Hantu api meraung, "Teruslah tertawa, nak. Nanti Anda akan menangis. Jika hanya itu yang Anda punya, maka Andalah yang akan menangis nanti." Yangke melirik hantu api dan berkata dengan acuh tak acuh, "Apa?" Hantu api terkejut. Ekspresi prajurit angin berubah dan dia berteriak, "Tidak bagus. Bergerak cepat. Anak ini punya kartu truf." Begitu selesai berbicara, dia adalah orang pertama yang bergegas maju. Kekuatan elemen angin berputar di sekelilingnya dan kekuatan hukum menyebar. "Transformasi naga!" Yangke tiba-tiba berteriak sebelum dia bisa bergegas mendekat. Raungan naga bernada tinggi tiba-tiba terdengar, disertai bayangan emas raksasa yang muncul di belakang Yangke. Bayangan emas itu melingkar dan berbelit, berubah dalam sekejap mata menjadi naga emas bercahaya, melingkar di atas kepala Yangke. Kedua mata naganya yang besar menatap tajam ke sekeliling. Prajurit berkarakter angin yang sedang menyerbu ke depan membeku tanpa sadar terengah-engah, lalu terhuyung mundur. "Ini!" Mata prajurit berkarakter petir melirik ke sana kemari dengan liar. "Kekuatan naga?" Mata prajurit berkarakter api juga melebar, suaranya menjadi teriakan histeris yang rendah. Ketiganya seperti melihat hantu di siang bolong, merasakan sensasi pusing dan kram di kaki mereka. Ekspresi Ye King Han tidak lebih baik. Melihat Yangke ditekan di bawah puncak Semeru, dia bermaksud untuk membantu, tetapi sebelum dia dapat bertindak. Tapi peristiwa tak terduga terjadi. Dalam sekejap, kekuatan naga meresap ke seluruh area. Aura murni seekor naga sejati menyebar, cukup untuk membesar makhluk hidup tunduk. Lapisan bayangan dan ketakutan yang tak terhapuskan merayap ke dalam hati setiap orang. Serangkaian suara terdengar. Sisik naga menutupi lengan Yangke dan bahkan kulitnya yang terbuka pun tertutup sisik naga. Bayangan seekor naga raksasa berkelebat dan menghilang ke dalam tubuh Yangke.
digantikan oleh Yangke yang telah berubah menjadi setengah naga. Auranya yang sudah kuat hampir seketika meningkat ke tingkat yang setara dengan alam kaisar. Dengan ekspresi yang acuh tak acuh, dia perlahan mengepakkan satu tangan, sementara tangan lainnya dengan mantap menopang puncak Sumeru. Usaha sebelumnya hilang, seolah-olah dia menopang sesuatu yang tidak berarti. Kemudian dia tiba-tiba meninju, menghantam tinjunya ke dasar puncak Sumeru. Dengan dentuman yang mekakkan telinga, puncak Sumeru seberat 100.000 jin berkilat cahaya dan terlempar ke langit oleh kekuatan yang sangat besar. Ekspresi hantu gunung berubah drastis, hampir menggigit lidahnya. Dengan serangkaian seget tangan, dia mengubah puncak Sumeru menjadi cahaya dan mengambilnya kembali. Anda celaka. Tanpa penindasan puncak Sumeru, Yangke benar-benar bebas. Dia menggelengkan lehernya dan menyeringnya jahat pada ketiga pendekar pedang darah. Lawan dia! Pendekar angin meraung, suaranya garang. Pedang angin beku! Dia menyalurkan energi batinnya, mengubah semua kekuatannya menjadi pedang dan bilah besar yang tampaknya membelah langit, menebas Yangke. Pada saat yang sama, hantu api dan pendekar petir melepaskan serangan pamungkas mereka secara bersamaan, menyerang Yangke. Teknik serangan gabungan yang digunakan oleh keempatnya, angin, petir, api, dan gunung, sebagian besar meminjam kekuatan orang lain. Pengaruh dan peningkatan timbal balik mereka menghasilkan kekuatan yang sangat besar. Mereka tentu memiliki kualifikasi untuk melawan kultivator alam kaisar biasa. Tetapi hari ini, sebuah pemandangan yang membuat mata mereka terbelalak muncul. Menghadapi serangan putus asa ketiga orang ini, Yangke langsung menyerbu, menghadapi serangan mereka secara langsung. Dua suara retakan tajam terdengar saat ketiganya menyaksikan tanpa daya ketika Yangke menghancurkan pedang angin dan pedang es dengan kekuatan tinjunya, menerobos tanpa gentar ke tengah angin yang mengamuk dan pusaran guntur. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, kemampuan supranatural ketiganya hancur oleh kekuatan brutal. Sebuah sosok melesat melewatinya, dan Yangke yang sekarang dalam wujud setengah naga telah mencapai ketiganya. Satu tangannya berubah menjadi cakar naga, sangat tajam. Tampaknya sebanding dengan harta karun rahasia paling tajam di dunia, dan dia langsung mengincar dada pendekar karakter angin. Angin menghilang. Di ambang kematian, pendekar berkarakter angin meraung. Seluruh tubuhnya bergoyang saat ia menghilang ke dalam angin, lenyap tanpa jejak. Ini adalah teknik melarikan diri yang sangat terampil. Yangke mencibir, mengelurkan cakar naganya untuk mencengkeram dan meremas kehampaan. Sebuah kekuatan tak terlihat memancar dari tubuhnya, berubah menjadi hukum spesial yang menekan area tersebut. Pendekar berkarakter angin muncul dengan berantakan. Wajahnya masih dipenuhi rasa tidak percaya, seolah tidak dapat mempercayai bahwa teknik bertahan hidupnya yang paling ampuh telah dengan mudah dihancurkan oleh Yangke. Pendekar berkarakter petir dan hantu api berteriak bersamaan. Mati! Yangke meraung, menebas tangannya ke bawah ke arah pendekar berkarakter angin. Sebuah pedang besar berbentuk bulan sabit yang tampaknya melintasi ruang waktu tak terbatas, muncul membawa momentum yang tak tertandingi saat menebas ke arah pendekar berkarakter angin. Wajah pendekar angin menjadi pucat pasi, menelan ludah dengan gugup. Terperangkap oleh hukum ruang, dia tidak bisa melarikan diri dan hanya bisa menyaksikan kematian mendekat tanpa daya. Kumpulkan tanah untuk membentuk gunung. Hantu gunung, puluhan meter jauhnya, tiba-tiba meraung. Dengan serangkaian seget tangan, Gunung Sumeru muncul kembali, berdiri di antara pedang bulan dan sabit angin. Elemen tanah yang padat melonjak keluar, menarik kerikil dan tanah dari tanah. Seketika membentuk penghalang pertahanan yang tak tertembus di depan prajurit angin. Dengan suara teredam, pedang bulan menebas ke bawah, menghancurkan penghalang, tetapi kekuatannya sangat berkurang. Dengan suara berderak, prajurit petir berubah menjadi sambaran petir, menyelamatkan prajurit angin pada saat kritis dan melarikan diri ke samping. Wajah Yangke menjadi gelap,
menatap tajam hantu gunung. Sejak pertarungan dengan pedang darah dan yang lainnya, hantu gunung telah berulang kali menggagalkan rencananya. Jika bukan karena metode pertahanan yang sangat kuat dari pria ini, pedang darah dan rekan-rekannya tidak akan mampu menahan serangan gabungannya begitu lama. Untuk membunuh keempat orang ini, hantu gunung harus disingkirkan terlebih dahulu. Jika tidak, dengan diam menjaga area tersebut, Yangke tidak akan memiliki kesempatan untuk gagal membunuh 3 orang lainnya. Terutama dengan hantu gunung yang ditempatkan di sana, auranya terjalin dengan 3 orang lainnya, menyegel area ini dan mencegah Yangke menggunakan teleportasi. Dengan pemikiran ini, Yangke mengeraskan hatinya. Senyum jahat menyebar di wajahnya. Dia berkata dengan dingin, "Kalian semua memang cukup mampu. Saya benar-benar melihat sesuatu yang baru hari ini. Jangan terlalu sombong, bocah." Hantu api, meskipun terkejut dengan kekuatan Yangke yang luar biasa, tidak terlalu takut padanya karena jumlah mereka yang lebih banyak. Dia berteriak, "Anda masih bisa menyerang sekarang. Jika tidak, ketika keadaan memanas, kami tidak akan menjamin Anda akan selamat." Prajurit petir mengangguk. "Benar, jika kami benar-benar membunuh Anda, kami tidak akan bisa menjelaskan kepada atasan kami. Menyerahlah sekarang." Prajurit angin tetap diam, wajahnya muram. Tampaknya masih gelisah dari pengalaman hampir mati yang dialaminya. Yangke tertawa dingin lagi dan hantu api mencibir. "Bermain-main?" Tiba-tiba senyum Yangke lenyap dan dia menatapnya dengan dingin. Dia mendengus. "Kalau begitu, buka mata anjing Anda lebar-lebar dan lihat dengan jelas apakah saya bermain-main atau tidak." Saat dia selesai berbicara, indera ilahnya melonjak seperti gelombang pasang. Dia meraung, "Keluar!" Bersamaan dengan suara itu, sebuah gunung kecil tiba-tiba muncul di lanskap yang tandus, jatuh dari udara, mengguncang bumi dan menerbangkan debu. Keempat anggota klan pedang darah semuanya tercengang. Wajah mereka menunjukkan kebingungan. Mereka semua menatap gunung kecil itu, tidak dapat memahami kekuatan ilahi macam apa yang telah digunakan Yangke. Dia benar-benar dapat memunculkan gunung kecil dari udara kosong. "Apa-apaan ini?" Prajurit angin perlahan-lahan tenang melihat pemandangan ini. Dia dengan tidak sabar melambaikan tangannya dan hembusan angin tertiup, menyebarkan debu dan gunung kecil itu langsung terlihat oleh keempatnya. Detik berikutnya, keempat anggota klan pedang darah menatap bukit kecil itu dengan mata lebar. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Hei, apa saya berhalusinasi?" Hantu api tak kuasa menahan diri untuk berteriak, menelan ludah sambil berkata, "Kenapa saya merasa bukit kecil ini terlihat seperti manusia dengan 2 lengan dan 2 kaki?" Ketiga temannya juga menelan ludah, ekspresi mereka sangat tegang. "Benda apa ini?" seru prajurit angin dengan terkejut. "Ada juga seorang wanita." Mata prajurit petir menyipit saat melihat sosok cantik yang duduk di bahu bukit kecil itu. Ini ilusi, gumam hantu api kepada temannya, tampak sangat ketakutan. "Apakah gunung kecil itu baru saja tersenyum pada saya? Ini pasti halusinasi." "Mungkin," prajurit angin tampak berpikir. "Anak itu mungkin menggunakan semacam ilusi." Sambil berbicara, dia menoleh ke arah Yangke hanya untuk melihat Yangke tersenyum kepada mereka dengan senyum penuh arti yang membuat bulu kuduk mereka merinding, memberi prajurit angin perasaan yang sangat buruk. "Seharusnya Anda memanggil kami sejak lama." Waking Shin duduk di bahu avatarnya, mengayunkan kakinya dan cemberut. "Saya benar-benar tidak tahu untuk apa kalian melawan mereka, membuang-buang waktu dan energi." Dia sepertinya telah melihat pertempuran itu dengan jelas dari alam mistik kecil. Tubuh Dharma menyeringai, suaranya seperti guntur yang teredam. "Kita sudah keluar, kan?" Ucapan tiba-tiba dari pria dan gunung itu mengejutkan keempat anggota kelompok pedang darah.
Wajah mereka pucat. Mereka merasa pemandangan dan suara itu sangat nyata, seolah-olah pria dan gunung itu benar-benar ada di sana, bukan ilusi. Yang terkekeh. Saya tidak menyangka keempat orang ini begitu kuat. Saya berpikir untuk melawan mereka berempat dan pamer. Tapi, Anda hampir babak belur. Wakinsi mendengus. Yang kemerutan bibir. Tidak seburuk itu, hanya saja mereka agak merepotkan. Saudari Hua, pilih sendiri satu. Mata indah Wakinsin berbinar, suaranya terkekeh saat dia melirik keempat anggota kelompok pedang darah sebelum akhirnya memilih hantu api. Dia menunjuk dengan tangannya yang seperti giok. Dia bisa. Kalian semua suka menindas yang lemah ya? Yang terkekeh kecut. Mendengar ini hantu api menjadi sangat marah. Nah, saya peringatkan Anda, jika Anda berani menyebut saya lemah lagi, saya akan melawan Anda sampai mati. Di dalam organisasi pedang darah, angin, petir, api, dan gunung memiliki kekuatan dan status yang seimbang. Namun Yangke berulang kali menyebut hantu api lemah, yang tentu saja membuatnya marah dan merasa sangat meremehkan. Hua Gengsi tersenyum. Ketiga orang itu, satu ahli pertahanan, dua ahli kecepatan. Saya tidak ingin berurusan dengan mereka yang ini saja. Baiklah, Yangke mengangguk. Mereka berdua bertukar kata, sambil sekali mengabaikan hantu api yang membuatnya marah. Jadi, Anda akan berurusan dengan hantu gunung itu? Tidak masalah kan? Yangke bertanya sambil menatap tubuh Dharma. Tubuh Dharma terkekeh. Tepat seperti yang saya inginkan. Hantu gunung yang ahli dalam pertahanan adalah lawan yang sempurna untuk makhluk seperti tubuh Dharma. Kuat, namun canggung. Mari kita mulai, kata Yangke. Nadanya sangat santai, seolah-olah makanan sudah disiapkan dan diletakkan di atas meja, mengundang keluarganya untuk makan. Hua Qingxin terkikik, tubuhnya yang bergoyang memungkinkannya melompat turun dari bahu tubuh Dharma. Ia dengan anggun berjalan menuju hantu gunung. Sebuah harta karun seperti pita warna-warni tiba-tiba muncul di tangannya, menari dan berputar di antara jari-jarinya, menciptakan lingkaran cahaya yang berkilauan. Hei, adik kecil, ayo bersenang-senang. Hua Qingxin menyapu hantu api dengan antusiasme yang membara. Hantu api dengan ekspresi serius melirik pendekar angin dan petir. Pendekar angin mengangguk sedikit. Hantu api kemudian melepaskan kekuatannya, seluruh tubuhnya diselimuti api seolah-olah terbakar. Ia meraung. Entah Anda ilusi atau bukan, karena Anda berani mengejar saya, bersiaplah untuk mati. Saya tidak akan menunjukkan belas kasihan pada Anda. Begitu ganas. Hua Qingxin menutup bibir merahnya berpura-pura takut dan berkata dengan manis. Jangan begitu ganas, jantung saya berdebar kencang. Mati! Hantu api tetap tak terpengaruh. Dengan sekali ayunan pedang merah darahnya, api berkobar berolah menjadi naga api ganas yang meraung dan menerjang Hua Qingxin. Wajah Hua Qingxin memerah. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Anda serius? Saya seorang wanita. Saya akan melawan Anda sampai mati. Saat dia berbicara, pita itu diresapi energi sumber, seketika hidup. Pita itu menari di udara menggambar pola warna-warni yang menyelimuti hantu api. Dalam sekejap keduanya berbenturan. Serangan mereka ganas dan pertempuran mereka sengit. Pada saat yang sama, prajurit angin dan petir tiba-tiba merasakan tubuh mereka tenggelam. Seolah-olah ditekan oleh gunung tak terlihat. Ruang di sekitar mereka berdengung dan celah spesial kecil dan gelap yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bergerak di sekitar mereka seperti makhluk hidup. Keduanya menatap Yangke yang menyeringeh. Kalian berdua sebaiknya jangan bergerak dulu. Tunggu sampai rekan-rekan saya mengirim rekan-rekan kalian pergi. Lalu saya akan berurusan dengan kalian.
Wajah prajurit angin memerah. Anda pikir ilusi belaka bisa merenggut nyawa kami? Tidakkah Anda pikir itu kekanak-kanakan dan menggelikan? Ilusi? Yang terkekeh. Ekspresinya yang menjelekkan membuat para pendekar angin dan petir ingin menyerbu dan memukuli. Bukan hanya Swedo dan yang lainnya yang mengira itu ilusi, tetapi Ye King Han juga berpikir demikian. Berdiri agak jauh dan tercengang untuk waktu yang lama. Ketika tiba-tiba dia melihat sosok batu raksasa dan seorang wanita muda muncul. Dia terus menggosok matanya, berulang kali mengatakan pada diri sendiri bahwa itu ilusi. Tetapi sekeras apapun dia mencoba, dia tidak dapat melihat kekurangan apapun dalam ilusi itu. Sosok batu raksasa dan wanita muda itu tampak sangat nyata. Tubuh Dharma mulai bergerak, selangkah demi selangkah menuju hantu gunung, meskipun hantu gunung terus mengatakan pada diri sendiri bahwa itu ilusi. Ketika dia benar-benar melihat tubuh Dharma mendekat, dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Wajahnya menjadi pucat. Tubuh Dharma yang sangat besar mengerahkan tekanan yang sangat besar. Dalam beberapa langkah, tubuh Dharma tiba di depan hantu gunung. Sambil melihat sekeliling, hantu gunung duduk bersila di depan hidung dan tubuh Dharma. Sosok kecilnya menciptakan kontras visual yang mencolok dengan tubuh besar tubuh Dharma. Nah, sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya guys ya. Bye-bye.